Bapak Ibu, ketika Anda mendengarkan lagu ini yang baru saja kita lewati, pasti Anda ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, saya kalau yang nggak tahu, saya mau cerita bahwa lagu ini banyak dinyanyikan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di kalangan gereja Protestan. Tertulis dalam Kidung Jemaat. Jadi mereka punya buku namanya Kidung Jemaat nomor 427. Kusuka Menuturkan. Ternyata lagu ini mempunyai sebuah kisah, dan saya kemudian mencari kisah daripada lagu ini. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, karena lagu ini ternyata dituliskan oleh seorang anak kaya, tapi dia sangat suka untuk mengajarkan Alkitab kepada banyak orang di Inggris waktu itu, tepatnya di Inggris ya. Nanti bisa searching saja di Google tulisan tentang sejarah lagu daripada Kusuka Menuturkan Cerita Mulia. Dia bernama Arabelle Catherine Kate Henke. Lahir tahun 1834 dan meninggal tahun 1911 di London, Inggris. Ayahnya seorang kaya, tapi kerinduannya untuk memberitakan Injil atau memberitakan tentang kasih Tuhan itu sejak usia 18 tahun itu sangat luar biasa. Henke ini kemudian Bapak Ibu pada usia yang ke-30 tahun dia mengalami sakit yang sangat serius. Di dalam tulisan itu memang tidak menuliskan dia sakit apa, hanya menuliskan dia sakit serius dan dokter berkata bahwa dia harus istirahat total selama 20 bulan. Ini hal yang menarik bahwa dalam keadaan terbaring sakit sekalipun, ia tidak berhenti untuk tidak lantas berhenti dari hobinya, dan hobinya itu adalah menulis. Dia membuat puisi, lalu lewat puisi yang dia tuliskan dalam keadaan sakit itu, dia bercerita mengenai tentang kebaikan Tuhan. Dia cerita mengenai bagaimana memberitakan kabar sukacita. Dan muncullah lagu di dalam bahasa Inggris dengan judul I Love to Tell the Story. Kusuka menuturkan cerita Tuhanku, cerita yang mulia. Apa arti kata menuturkan? Saya mencari di Kamus Bahasa Indonesia, kata menuturkan itu artinya mengucapkan, melafalkan, menyebutkan, menceritakan. Sehingga saya sangat yakin ketika dia 20 bulan berada di dalam rumah sakit dengan sakit yang sangat berat, dia menuliskan puisi. Ada pasien di sebelah kiri kanan dia, ataukah ada dokter dan perawat yang datang beberapa waktu. Dia menggunakan kesempatan itu untuk bercerita tentang Yesus. Dalam posisi masih sakit pun, semangat dia untuk memberitakan Injil tidak menjadi padam. Sehingga dia menuliskan lagu ini, bahwa dia sangat suka cerita mengenai Tuhan. Perenungan kita di hari ini Bapak Ibu adalah, apakah kita masih suka cerita mengenai Yesus? Apakah kita masih suka cerita mengenai Tuhan? Injil itu kabar kesukaan. Di banyak grup WA pagi-pagi sudah bahas COVID. Ya, kabar-kabar menakutkan. Sekarang banyak orang jadi takut oleh karena kabar-kabar menakutkan. Mari kita beritakan kabar yang menggembirakan. Kita memberitahukan kabar yang sukacita. Bahwa kita hanya takut sama Tuhan dan mari hidup bersama-sama dengan Tuhan. Lewat cerita ini Bapak Ibu, saya kemudian teringat ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dan ayat sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam situasi-situasi seperti ini, mari kita tetap menuturkan dan memasyurkan cerita tentang Yesus.
Dalam kalimat lagu yang tadi kita dengar awal, kalau bisa nanti Bapak Ibu akan putarkan sendiri, dituliskan begini, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. I want to tell the story. Dalam keadaan situasi yang sekarang ini Bapak Ibu, mari kita tetap memberitakan Yesus dimanapun kita berada. Karena dunia sedang membutuhkan akan Yesus Kristus.